Sutrimo itu mengirim WA dia habis dikasih minyak wangi mahal dari ajudannya FA. Nah, habis itu sorenya terus makan juga sama ajudannya FA gitu kan. Terus yang Dan 3 jam setelah makan meninggal. Saya ke Mbak An lagi, pengacara dari Sutrimo, keluarga Sutrimo. Mbak An, Siap. iya, Mbak An, jadi Sutrimo ini kerjanya apa? Kalau menurut keterangan saksi yang itu juga disampaikan di BAP, ini kan Sutrimo itu dari 2008 ikut FA. Oke. Nah, dia itu kadangkala pernah juga disuruh mengerjakan proyek batubara di Jambi. Oke. 2019 dia itu pulang ke Banyumas karena pernah konflik sama iparnya Pak Febri katanya. Oke. Jadi 2019 sampai dengan 2021 itu Almarhum Sutrimo tuh pernah pulang. Karena apa tadi segala macam dan lain-lain. Nah, tapi 2021 pas entah masih kepala kejaksaan tinggi atau sudah ini segala macam, Sutrimo itu disuruh pulang lagi. Dipanggil lagi, tapi selama di Banyumas pun dibiayain sama Pak FA. Termasuk salah satunya pas pernah dioperasi karena bisul, ketahuan dia mengidap gula gitu kan. Itu operasinya di Purwokerto, di Banyumas di Sebentar. Purwokerto. Tadi ada sebutan gula 600. Betul angka gulanya sampai 600, Sutrimo? Oke. Jadi begini, Pak Sutrimo itu tidak pernah ngecek gula rutin, berobat juga tidak pernah. Dan dipastikan isu ada gula 600 itu kita hanya tahu, keluarga hanya tahu dari orang yang menelpon mengabari bahwa Sutrimo sudah meninggal dunia. Ketika ditanya kenapa gulanya sampai 600, begitu kata yang ditelepon. Dan tidak pernah ada data penunjang soal itu? Tidak ada, dan saya sudah ngecek sendiri ke penyidik. Saya nanya, itu tahu ada gula 600 apa pernah ngecek? Tidak pernah ada pengecekan. Karena sebenarnya almarhum Sutrimo itu sudah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit. Oke, jadi tidak pernah ada data pendukung ya? Tidak pernah, tidak ada. Saya tertarik tadi, yang soal batubara. Apa kaitan Sutrimo ke batubara di Jambi? Mungkin ada bisnisnya Pak Febri lah, kita tidak tahu yang itu. Tapi itu memang sebelum COVID ya. Oke, jadi memang Sutrimo ini, almarhum ini, sangat dekat dengan Pak Febri sampai kemudian ada bisnis-bisnis yang memang punya Pak Febri, itu kemudian diikutkan, artinya Sutrimo tahu atau dijadikan pengurus lah, kurang lebih begitu. Gini, Sutrimo itu orang jujur, Pak. Dia itu sampai tidak pernah mau juga, orang jujur, kepercayaan lah, karena jujurnya itu. Uang berapapun, jadi kadangkala sama saudaranya, katanya dikiranya mata-matanya Pak FA gitu loh. Iya. Itu. Nah, karena jujur pasti dipanggil segala macam, itu segala macam. Nah, makanya waktu pulang kembali aja nggak punya uang ya? Oke. Nggak punya. Nah, Sutrimo itu rumahnya aja pada saat 2003 dibenerin itu uangnya dari Pak FA. 2023 gitu. Jadi artinya memang konteksnya memang dekat karena saya kira karena memang jujur segala macam, ini orang jujur. Nah, pada saat kerjaannya apa gitu kan? Pasca 2001 itu setelah kembali lagi, FA itu adalah orang yang dipercaya betul kata Mas Febri, salah satunya adalah mengurusi rumah-rumahnya Pak FA. Ngurusin itu apa misalnya, dalam arti apa? Bisa bayar listrik, nyariin tukang, benerin, sampai bayarin PBB dan lain-lain, itu yang orang kepercayaan lah ya. Oke, orang kepercayaan. Iya, untuk kepercayaan lah, untuk urusan-urusan bertahun-tahun. Termasuk berangkas dan seterusnya juga pasti tahu kan? Kita kurang tahu, tapi kalau ada tukang, ada kerusakan atau apapun, yang dicari adalah Pak Sutrimo, suruh nyariin tukang. Itu sih hanya Pak Sutrimo. Itu. Yang dicari hanya Pak Sutrimo. Tahu, mungkin ada yang lain, tapi pada prinsipnya Pak Sutrimo memang salah satunya ditugasin ngurus-ngurus rumah-rumahnya Pak FA yang memang misalnya baru dibeli, perbaikan kayak atau apa segala macam, termasuk nyariin tukang. Gitu loh. Oke, boleh tanya ke Bu An? Bu An, itu kalau rumah yang disentul, Pak Sutrimo juga tahu? Saya itu tidak ada keterangan apapun. Kami tidak mendapatkan informasi tentang itu. Karena Pak Sutrimo itu sebenarnya orang yang agak tertutup. Tertutup, baik. Yang kedua pertanyaan. Tertutup, dia cerita pun hanya ke salah satu sahabatnya ini keterangan itu. Kalau begitu yang Ibu An tahu, rumah Pak FA mana saja yang dilayani oleh Pak Sutrimo? Sempat nyebut nggak? Oke. Rumah mana saja? Begini,
Kalau yang terakhir, yang rumah yang di Radio 115, Pak Sutrimo itu pada saat pembangunan rumahnya justru dia ikutan di situ. Itu keterangan itu karena ada di WA. Lagi ngamanin rumah yang lagi pilar, rumah yang mana ini, yang ini, oh sing diganu jenengan sing gawe gitu loh. Bahasa Kamu yang kerja. Indonesianya yang dulu bikin gitu. Oke, ya. Kalau ya, ya. begitu, Salah satunya itu. oke, Terus, baik. Ya. itu aja sih yang baru Baik. dipastikan itu ya, lainnya kita tidak tahu. Oke, sebelum tanggal 23 Juli kan berangkat dulu tuh kembali ke dari Banyumas melalui Purwokerto pakai kereta balik ke Jakarta. Kira-kira Pak Sutrimo itu ke rumah yang mana yang ditinggali? Jadi gini, kalau keterangan terakhir itu kan memang meninggal itu di depan klinik itu ya. Itu klinik yang sudah bertahun-tahun dan kata penyidik memang di sana ada tikar dan ada beberapa baju Sutrimo. Itu klinik punya siapa? Klinik itu ya punya Pak FA. Klinik Morden ya, oke. Klinik Morden. Oke. Ada baju Sutrimo bertahun-tahun di situ. Kurang tahu tapi tikar lah. Tikar, kita tidak oke. tahu apakah memang di Morden itu baru saja pas kemarin pulang atau tidak. Tapi Morden itu kan jaraknya memang cuma kurang lebih 500. Kemarin saya ke sana ngecek. 500 meter dari Rumahnya Pak FA, makanya Di radio. wajar kalau misalnya kalau dia jaga di sana gitu kan, terus tidurnya mungkin bisa di sana. Ini perkiraan karena ya, karena jaraknya dekat. jauh. Bu, Iya. saya mau nanya Bu, masalah klinik Morden itu punyanya, tadi Ibu bilang punya Pak Eva, benarkah itu? Iya betul, tadi disebutkan. Betul. Iya, Pak Sutrimo itu sebagai apa Bu di sana Bu? Jaga atau gimana Kalau di sana itu, kalau jaga dipastikan adalah menjaga rumah Pak FA. Karena kalau klinik gak jalan ngapain dijaga? Gitu. Mungkin tidurnya suka di sana karena jaraknya Tidurnya dekat. bisa jadi di situ. Iya, bisa Saya jadi. tidak tahu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Oke. Sebelum sampai ke posisi ke klinik, Ibu tahu rumah yang di mana yang ditinggali Pak Sutrimo sampai akhirnya dia dikabarkan tidak sadarkan diri? Di rumah yang mana, Bu? Di klinik itu. Kalau ditemukan pertama kali sama orang itu berdasarkan informasi dari ini kan memang di depan klinik Morden itu. Jadi dia bukan di dalam Pak, di luar. Sudah berbusa. Berbusanya itu di klinik, bukan di rumah, Bu? Bukan di klinik. Oh, sudah di klinik. Nah, pada posisi sebelum ke klinik, dia di rumah yang mana, Bu? Nah, itu kita tidak ada. Kalau berdasarkan informasi dari WA, dia itu sedang jaga di rumahnya FA. Di yang radio dalam 115 itu, Radio Bu? dalam 15, nomor 15. 15. Gitu kan? Oke. Jalan Radio 1 nomor 15. Sebelumnya pernah ada riwayat yang bersangkutan misalnya parah karena diabetes atau mungkin sampai berbusa misalnya. Nggak ada keluhan sama sekali. Nggak pernah ada keluhan. Bahkan kalau diabetes tinggi kan mungkin ada luka-luka di bagian kaki misalnya, nggak ada. Dulu pernah bisul sampai dioperasi itu. Bisul di bagian apa itu? Ketahuan gula di punggung. Oke. Itu waktu saat habis COVID. Jadi sebelum kembali lagi ke Jakarta memang pernah ketahuan hanya bisul ya. Itu saja. Tapi bahwa ada luka misalnya diabetes tinggi nggak pernah ada. Nggak ada keluhan, tapi ya kalau keluhan. diabetes mungkin pasti ada diabetesnya karena memang pernah diperiksa. Tapi ada keluhan kan, kalau diabetes, orang hidup dengan diabetes ada keluhan kan pasti kerasa lah. Pasti, dan tapi kalau selama informasi dari tanggal 19 sampai 23 itu dia tidak pernah ngeluh sama sekali di Betul kan pasti bisa misalnya ke buang air kecilnya lebih sering, terus sering gatal-gatal dan seterusnya begitu ya. Betul. Haus terus dan seterusnya lah. Betul. Tapi itu Lemas tidak lah pernah ya, pasti. lemas, betul, gampang lelah. Nggak pernah ada keluhan seperti itu. Nggak ada, dia jaga dan sehari Kaki misalnya juga luka-luka, enggak ya? Saat itu enggak. Tidak ada. Baik. Keluhan itu. Baik. Ada sesuatu yang dimakan nggak Bu ketika sudah tiba di Jakarta yang lapor? Bahkan obat rutin misalnya juga nggak ada. Nggak makan obat rutin, nggak pernah. Karena takut ke dokter orangnya. Kalau makanan Bu, ketika dia tiba di Jakarta pernah lapor nggak dia makan apa? Kalau makan karena riwayatnya, tapi prinsipnya dia selalu makan di dekat rumahnya Pak FA. Nah, kemarin kita ngecek juga dia pernah makan di. Jadi gini, kalau mau tahu yang dimaksud ajudan itu apakah Pak Febrio atau bukan, sebenarnya cukup cek CCTV di rumah makan Soto Kudus, Blok M yang di sekitar kompleknya Pak FA. Itu cuma 50 meter lah dari rumahnya Pak FA.
Oke, kenapa di situ? Karena tanggal 21 itu Sutrimo itu mengirim WA dia habis dikasih minyak wangi mahal dari ajudannya FA. Nah, habis itu sorenya terus makan juga sama ajudannya FA gitu kan. Siapa ajudan yang nggak disebutkan? Nggak disebutkan, makanya sebenarnya dugaan kami Pak Febrio baru dugaan ya. Nah, sebenarnya untuk memastikan sebenarnya bisa dilihat di cek CCTV. Kan makannya dengan siapa saat itu. Nah, kalau tanggal 23 memang jam 2 itu ada komunikasi. Jam 2 apa nih? Pagi? Jam 2 pagi. Oke. Jam 2.50 itu ada komunikasi. 4 jam sebelum meninggal itu ya, kurang lebih? Iya. Oke. Ada dia nanyakan, Nan, wis tangi urung belum, udah bangun belum? Jadi dia kan sayang banget sama ponakannya yang masih 3 bulan itu. Dia selalu nanya kabarnya. Terus dia juga jam 3.18 dia ngirim foto ayam goreng sama nasi sama lalapan, mau makan lah ceritanya. Jam 3 pagi? Jam 3.18 Pagi? Nah, mejanya itu sebenarnya mejanya berbeda dengan meja tempat duduk dia biasa di hadapan Sebentar, ini jam 3 pagi? jam 3 pagi. Jam 3 pagi makan ayam untuk apa? Makan lah, Pak. Enggak, ini kan bukan bulan puasa. Iya, karena kan dia memang jaga terus. Oh, tidurnya jaga cuma 2 jam malam. gantian, jaga malam. Oke, mau makan terus, Jaga oke, malam. terus? Betul, makan. Nah, setelah itu terus jam 4.00 dia juga ngirim foto. Oke. Seolah-olah fotonya itu adalah di depannya rumah FA. Apa captionnya? Kata-katanya? Cuma ada enggak ada caption, cuma memang foto yang jam 4 ini menjadi nggak wajar dibandingkan dengan foto-foto Sutrimo yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu tidak pernah ada stem lokasi. Jam 4 ini ada stempel lokasi. Ada stem lokasi. Betul. Stem lokasinya itu jam 4.00.33. Sementara dikirim jam 4 begitu kan, berarti dugaan kami gitu kan. Kemarin juga kita ngobrol sama penyidik, bisa jadi foto ini sebenarnya dikirim orang lain ke HP-nya Pak Sutrimo lalu dikirim kepada adiknya dalam rangka apa, seolah-olah habis makan Sutrimo balik lagi ke situ gitu loh. Gini Bu, saya mau nanya Bu, masalah dugaan foto aja tadi sih. Bu. Iya. Kalau foto tadi kan Ibu bilang ada 4 ya capture yang dikirim. Banyak. Cuma di hari itu dia kirim 2. Posisinya di mana Bu? Yang satu itu ayam. Ayam. Ini kita kemarin tuh ngecek. Iya, Saya iya. yang jelas dipastikan bahwa dia makan ayamnya itu bukan di sekitar rumahnya Pak FA. Di mana? Di mana Bu? Kemarin tuh saya ngecek ada nggak ayam 24 jam, katanya ada pecel ayam 24 jam tidak jauh dari rumah Pak FA. Cuma saya belum ke sana. Iya, iya. Terus yang Dan 3 jam setelah makan meninggal? Iya. Meninggal dunia kalau dilihat dari jamnya kalau kan kalau keluarga tahunya jam 8 udah meninggal. Ya, tapi kalau di surat di rumah sakit Iya, kan di sini kan 637. Iya, 637 ini jam 7.20 meninggalnya di sini. Oke. 637 telepon 720 ya, kurang lebih sekitar 4 jam setelah makan Iya. ayam tersebut. Iya, kurang lebih begitu. Oke. Pertanyaan, Silakan, Prof. apakah selama ini dia memang tinggal di rumah kosong itu atau baru kali itu setelah pulang dari Banyumas di tempat kosong itu? Kita tidak bisa memastikan dia tinggalnya di situ baru atau ini segala macam. Karena begini, Sutrimo itu nggak pernah pulang. Harusnya kalau lama pasti ada dokumen-dokumennya Sutrimo, bajunya juga banyak. Itu, tapi kemarin saya nanya ke penyidik di Modern itu ada apa saja yang menunjukkan dia. Cuma ada alas ini tuh sama beberapa baju. Gitu aja. Tapi yang pasti bekerjanya di mana? Bekerjanya dia adalah 500 meter dari dia ditemukan meninggal. Oke. Kurang lebih itu. Saya tanya, Di rumahnya Pak FA. keluarga kan pasti punya kontak atau mungkin berusaha untuk mengontak Febrio Adiono, saksi kunci ini. Iya. Sudah dilakukan? Kan kita itu punya kontak keluarga itu cuma ada 2, yaitu kontak keluarganya Sutrimo, kontak HP-nya Sutrimo yang sudah mati, Iya. tidak pernah diaktifkan lagi setelah hari itu. Oke, sampai sekarang? Hari kematian, iya, saya masih kontak, kalau itu sih ngecek. Lalu kedua adalah nomor HP-nya
pengantar jenazah yang namanya Ahmad Mahmud. Hanya tadi yang itu. Itu saja, dan itu pun mati HP-nya. Tapi di gate Oke. kontak Oh, pengantar jenazah itu HP juga mati. Di gate kontak namanya siapa? namanya ya Mahmud. Kebetulan memang mantan tentara. Oh, yang tadi itu pengantar atau pengamanan tuh? Pengantar. Ya, yang Pengantar. pengamanan. Ternyata kemarin kan saya ke sana juga, saya nanya ke salah satu ini. Tapi begini, itu di rumahnya Pak FA memang kemarin saya 2 orang yang saya tanya memang mantan tentara. Artinya hal biasa mantan tentara Tapi kan itu bekerja menjadi pengamanan. Iya, pengamanan di rumah Pak Febri Iya, kan, Pak betul. FA. Oke. Ya itu mengantar, tapi nggak aktif lagi. Tapi yang jelas bahwa HP Sutrimo hingga detik ini tidak bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaannya di mana. Betul, padahal saya juga sudah minta secara baik-baik. Sangat janggal. Bersurat. Oke, Prof silakan Prof. Sebentar Pak An. Silakan. Jadi ini untuk mengungkap tabir, Tadi ada katakan ini mudah sebenarnya. Silakan. untuk mengungkap tabir kematian daripada Sutrimo ini, sesungguhnya setelah fakta yang terungkap nanti di persidangan, berdasarkan hasil-hasil daripada penyelidikan kepolisian ya, hingga penuntutan dari kejaksaan, itu mudah. Karena ini dulu waktu saya menangani juga kasus kopi maut bersianida itu sangat sulit pembuktian. Karena tidak ada saksi primer yang melihat, Iya. mengetahui terdakwa itu yang memasukkan sianida ke kopi korban. Tetapi ternyata setelah kami hubungkan dari berbagai fakta yang terungkap di persidangan, saling bersesuaian. Sehingga dengan mudah mengungkapkannya. Katakan beberapa fakta yang sudah saya dengar di sini. Ini anggap saja kita peradilan semu. Ya, peradilan semu jadi seperti mahasiswa. Kalau memang ada bermanfaat nanti silahkan para hakim atau penegak hukum yang lain mengambilnya. Tapi fakta sudah kita dapat tadi, fakta empiris ya dari acara kita ini. Saya menjawab ini hanya 3 kelompok. Kelompok pertama, apakah ada korban? Jelas ya, ada korban meninggal dunia, yaitu Sutrimo. Itu fakta. Kedua, apa yang menyebabkan dia meninggal dunia? Inilah sekarang yang menjadi tugas berat daripada pihak penyidik Polri untuk mengungkap fakta ini dengan berbagai macam cara sampai dilakukan pembongkaran mayat, ada rencana otopsi, tetapi apakah di sini juga sudah dilakukan semacam visum et repertum oleh Rumah Sakit Muhammadiyah atau di mana? Nah ini kita juga belum tahu. Kita tanyakan sebentar. Ada visum dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah? Mbak An? Tidak ada, kan memang Febrionya menolak untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Fatmawati. Bukan soal, bukan soal visum itu ditolak semua ya? Iya, karena kan memang tidak bisa visum di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Ya harus ke Rumah Sakit Fatmawati tadi ditolak. Harus ke Oke. Fatmawati. Nah, Silakan, Prof. kemudian Ditolak. katanya tadi dimandikan oleh siapa? Sebenarnya melalui mandinya itu akan ditemukan apakah ada lebam-lebam. Saksinya. Oke, sebentar. Atau mandikannya itu di mana? Jadi waktu diantarkan ke Banyumas ke keluarganya, itu sudah dikafani, sudah rapi. Sudah lengkap, sudah rapi, sudah tinggal ngubur kalau ke Banyumas. Yang mandikan siapa, kemudian yang mengurusi jenazah siapa, nggak jelas. Kemungkinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, karena ada biaya pemulasaraan. Ya kita dengar tadi di rumah sakit. Di rumah sakit dimandikan oleh siapa dan seterusnya ada catatannya. Penyidik pasti sudah punya itu. Nah itu menjadi saksi kunci juga itu nanti untuk mengetahui apakah ada lebam-lebam bekas cekikan ya. Nah kemudian penyebab yang lain dimungkinkan kan racun karena ada busa. Ini pengalaman sianida dulu waktu korban itu berbusa. Mirna juga berbusa waktu itu. Ya berbusa. Nah jadi langsung terhengal-hengal, korosif, tidak bisa bernapas lagi. Seketika itu meninggal. Nah kemudian itu memang harus dicari penyebab kematian itu oleh pihak polisi sampai menghadirkan para saksi-saksi nanti toksikologi kah, forensik
patologi dan lain-lain ya. Itu harus. Kalau itu sudah jelas nanti apa yang menyebabkan Sutrimo meninggal, nah itu jawabannya. Nah sekarang yang menjadi persoalan siapa pelakunya? Ini yang paling berat. Baik pihak daripada penyidik Polri, kejaksaan, termasuk hakim. Nah dulu walaupun sudah ditetapkan kasusnya kopi sianida itu tersangkanya, karena sebelumnya 6 bulan ya bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan, demo, akhirnya dilakukanlah pelimpahan perkara itu ke pengadilan. Walaupun sudah ditetapkan tersangkanya, dilakukan pra peradilan, itu hak daripada kuasa hukum si terdakwa atau tersangka begitu. Nah, jadi dalam hal ini siapa pelakunya? Jawabannya tadi yang sudah saya katakan menjadi tugas berat bagi para penegak hukum. Nah, di sini dalam kasus katakan ini pembunuhan, siapa pihak yang lebih dominan berperan? Itu yang menjadi pertanyaan nanti. Yang lebih berperan. Nah, dalam hal ini katakan misal, ya, siapa yang menelepon Sutrimo dan yang mentransfer uang sebagai ongkos pulang ke Jakarta. Nah, dalam hal ini kita tidak menuduh siapapun itu, tetapi ini memang menjadi beban pembuktian itu nanti kepada orang yang dominan berperan untuk. Prof, saya mau tanya, dengan tidak adanya handphone dikembalikan ke keluarga, Tidak jadi persoalan. bukan? Apakah sebuah kejanggalan yang luar biasa? Karena di handphone itu bisa ditelusuri siapa yang Tak mengontak, perlu. siapa yang meminta, dan seterusnya. Inilah waktu itu dengan dibuangnya celana jeans si korban, apa si terdakwa dah. Kemudian itu mungkin tujuan daripada penasihat hukumnya supaya menghilangkan barang bukti, Iya. sekaligus tidak ada bukti. Tapi bisa dilakukan Tapi pembuktian minimal itu. 2 alat bukti, jadi seolah-olah begitu jadi kurang. Ya. Tapi justru disitulah keyakinan hakim, ada apa relevansinya itu tidak ditemukan. Celananya dibuang. Celana. Sama seperti hal ini juga. Sama dengan hal Ada relevansinya. Kenapa handphone tidak dikembalikan? Itu pertanyaan besar. Justru di situ. Itu menjadi keyakinan buat hakim. Oke, kita kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Nanti saya berikan kesempatan, Prof. Oke.